Kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan, sehingga kami berharga di hadapan-Mu. Saat ini kami para umat-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami. Kiranya Tuhan berbicara, menyapa kami, sehingga kami memahami isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini menyapa kita untuk senantiasa mengingat kasih setia Tuhan yang kekal selama-lamanya. Mazmur pasal 103 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Beginilah dikatakan. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di ladang, di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk lebih memahami secara keseluruhan dari kasih setia Tuhan yang digambarkan oleh pemazmur, ada baiknya kita membaca mulai dari ayat 1 pada pasal 103 ini sampai dengan ayat 22. Pasal ini adalah sebuah ajakan dan juga kesaksian. Kita diajak untuk memuji Tuhan, dan pemazmur sendiri menyaksikan kasih setia Tuhan dan memuji Tuhan. Sehingga pasal ini diawali dengan pujilah Tuhan hai jiwaku, dan diakhiri dengan pujilah Tuhan hai jiwaku. Mengapa jiwa ya? Mengapa jiwa? Karena jiwa adalah pusat bagi manusia untuk mempersaksikan karya-karya Tuhan. Di dalam jiwa ini ada pujian, ada pengenalan, dan ada iman yang hidup akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dikatakan pujilah Tuhan hai jiwaku, dan diakhiri dengan pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia mengenal siapa Tuhan di dalam hidupnya. Dia memperkenalkan siapa Tuhan itu. Dikatakan Tuhan itu adalah baik, yang mengampuni dosa, yang memberikan kesembuhan atas segala penyakit. Dia adalah penolong yang mengangkat dan menebus bahkan dari liang kubur. Dia adalah yang memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasrat manusia dengan kebaikannya.
sehingga manusia itu memiliki kekuatan seperti burung Raja Wali pada waktu mudanya. Dia juga adalah Tuhan yang adil, yang menghukum orang yang berdosa. Dia adalah Tuhan yang menjalankan keadilannya dan kasih setianya. Dia adalah Tuhan yang senantiasa berbicara, menunjukkan jalan-jalannya. Dia penyayang dan pengasih. Dikatakan dia panjang sabar. Dia juga yang tidak membalaskan setimpal dengan kesalahan manusia. Bahkan dikatakan sejauh setinggi langit dari bumi, demikian kasih setia Tuhan bagi orang yang takut akan Dia. Artinya tidak ada perbandingannya. Sehingga pada ayat selanjutnya dikatakan, siapakah manusia ini? Pemazmur menggambarkan bahwa manusia ini adalah debu. Gambaran yang diberikan oleh pemazmur terhadap manusia adalah manusia ini adalah debu. Ayat 12 itu. Manusia ini begitu kecilnya, bahkan seperti rumput. Pada ayat 15 tadi. Seperti rumput, seperti bunga yang kita ketahui hanya sebentar dan singkat waktunya. Jadi pada ayat atau pada pasal 103 ini ada gambaran yang kontras antara kefanahan dan kekekalan. Ya. Antara kekekalan dan kefanahan. Manusia yang fana, yang hanya singkat, terbatas waktunya, terbatas kekuatannya. Itu yang disaksikan oleh pemazmur Raja Daud sendiri di dalam kehidupannya. Dia melihat dan merenungkan hari-hari kehidupan manusia ini seperti rumput, seperti bunga di padang. Ketika ditiup angin, maka semuanya akan hilang. Tidak, bahkan tempatnya pun tidak mengenalnya lagi. Tidak pada tempatnya lagi, artinya tidak pada tempatnya lagi. Hilang semuanya. Keindahannya hilang setelah ditiup angin. Seperti rumput itu, kehidupan manusia ini bertumbuh dan berkembang pada waktunya, namun layu pada waktunya. Bertumbuh dan berkembang ada masanya di dalam kehidupan manusia, sesuai dengan pengalaman-pengalaman hidup yang dilaluinya. Ada suka dan ada duka. Baik itu suka maupun duka, ini seiring dengan berjalannya waktu membuat manusia itu semakin dewasa, semakin kuat, ya. Tetapi pada akhirnya dia akan berlalu. Seiring dengan berjalannya waktu dia akan semakin dewasa, besar, bertumbuh, mencapai titik puncak prestasinya, ya. Lahir ke dunia, bayi, balita, kanak-kanak, remaja, naposo. Setelah itu membangun sebuah rumah tangga,
menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi opung boru, menjadi opung doli. Ya. Pada masa mudanya mencapai puncak prestasinya. Berhasil dalam karir, memiliki jabatan, memiliki harta, memiliki keturunan dan lain sebagainya. Tetapi seperti rumput itu tadi, tidak kekal, rapuh, lemah. Artinya manusia itu bersifat fana, dia rapuh, bersifat sementara. Ya, di awalnya ketika masih bayi kulitnya sangat lembut, ya, semuanya bersih, segar, bertumbuh, olahraga menjadi tegak, kekar. Makanannya makanan yang bergizi menjadikan dia sehat dan kuat. Menjaga kesehatan, tetapi pada waktunya juga akan keriput. Pada waktunya juga akan tidak memiliki kekuatan. Molo songon edde di buku edde di dok. Rabon si malolongna reung nang holi-holi. Ya. Nungaloja au o Tuhan isi ulu balangari. Pada waktunya juga semua akan menyanyikan itu. Merasa letih dan capek hidup di dunia ini. Apakah kita ingin hidup 1000 tahun? Seperti puisi Khairil Anwar itu, aku ingin hidup 1000 tahun. Tentunya tidak ada yang ingin hidup 1000 tahun. Ya kan? Apalagi kalau sudah sakit, penyakit menghampiri. Apalagi sudah semakin terbatas, makanannya juga terbatas, langkahnya juga terbatas, semuanya sudah terbatas. Semakin membungkuk, yang tadinya kekar, yang tadinya tegap, semakin membungkuk. Yang dulunya cantik, tetapi karena sudah tua jadi berkurang kecantikannya. Karena sudah keriput, ya, dan ompong, ya, dan lain sebagainya. Kemudahan itu berlalu, energisitas itu berlalu, keindahan di dalam tubuh kita berlalu. Semuanya akan berlalu secara perlahan seiring dengan berjalannya waktu. Seperti rumput dan bunga itu tadi, indah pada waktunya, tetapi hanya sebentar. Ketika angin bertiup, semuanya akan hilang. Demikian juga manusia ini, pencapaian-pencapaian kita akan hilang. Keberhasilan kita, karir kita, cita-cita kita, harta kita, semuanya akan berlalu pada waktunya. Ya. Semuanya akan menjadi kenangan dan tinggallah nama. Itu dah. Semua akan menjadi kenangan dan tinggal nama. Jadi ketika kita tidak berada di dunia ini lagi, yang diingat kenangan waktu bersama kita dan nama kita. Itu yang tinggal. Yang kedua, ada gambaran tentang Allah. Allah yang penuh dengan kasih setia. Ya, hesed katakan, kasih setia. Jadi Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Ini yang disuruhkan oleh pemazmur. Sehingga
betapa berbedanya manusia itu dengan Allah. Ya. Sini ada perbedaan yang sangat kontras. Dikatakan hesed itu, kasih setia yang Tuhan miliki itu adalah kekal selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya. Ibrani pasal 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap demikian kemarin, demikian hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Ya. Demikian juga di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 35 sampai 38. Ya. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih setia Tuhan? Manusia itu berubah, tetapi kasihnya tidak berubah. 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi Tuhan itu tidak bisa berubah, apalagi janjinya tidak dapat diubah oleh siapapun, bahkan waktu tidak dapat mengubah kasih setia Tuhan. Sekalipun kita tidak setia, tetapi Dia kesetiaannya kekal selama-lamanya. Untuk itu manusia ini diminta sebagai penerima dari kasih setia itu, diminta untuk hidup takut akan Tuhan dan menjalankan titahnya. Ya. Ini yang diingatkan pemazmur, bahwa hanya kepada orang yang takut akan Dia, yang berpegang pada perjanjiannya dan yang mengingat akan titahnya. Jadi sekalipun manusia terbatas, manusia ini lemah, manusia ini adalah ciptaan Tuhan yang dari debu itu tadi, namun Tuhan itu kekal untuk menegakkan keadilannya dan menjalankan janjinya, serta Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi terhadap manusia yang hidup di dalam takut akan Tuhan, tidak akan ada yang mampu memisahkannya dari kasih setia Tuhan. Seperti lagu itu ya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Roma pasal 8 ayat 35 itu sampai ayat 38. Itu kita baca, itu betul. Lagu itu digubah dari situ. Dari Roma pasal 8 itu. Jadi tidak ada yang bisa memisahkan manusia yang takut akan Tuhan dari kasih setia Tuhan. Bahkan kematian sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih setia Tuhan. Ya. Kekal untuk selama-lamanya. Itu yang disaksikan oleh pemazmur ini. Dia mengatakan bahwa semuanya akan berlalu, waktu kita akan berlalu, tetapi Tuhan yang kasih setianya itu melampaui segala kefanahan manusia ini, manusia yang diciptakannya, bahkan seluruh ciptaannya, termasuk kehidupan orang percaya. Tidak ada yang bisa memisahkan, bahkan kematian itu.
Bahkan dikatakan kematian itu adalah keuntungan bagi orang yang percaya. Filipi 1 ayat 21 ayat Filipi 1 ayat 21 sampai 24 itu ya. Kematian itu adalah keuntungan. Tetapi bukan saya mau mengatakan bahwa kehidupan ini tidak ada artinya. Jika kematian itu adalah keuntungan, maka kehidupan ini adalah berguna. Jika kematian itu adalah keuntungan, maka kehidupan ini adalah berguna. Bagi orang yang sudah mati, maka kematian itu adalah keuntungan. Laba, nina di bahasa Batak. Labado hamatean. Tetapi bagi kita yang masih hidup, kehidupan ini adalah lebih berguna daripada kematian itu tadi. Karena pada kehidupan ini ada kesempatan bagi orang yang masih hidup ya untuk berbuah, untuk melayani, untuk bersaksi atas kasih setia Tuhan. Untuk mempersaksikan kasih setia Tuhan bahkan sampai kepada keturunan itu, kepada cucu-cucu, anak dan cucu, supaya mereka tetap berpegang pada perintah dan titahnya. Jadi memang jika kita dengar pada saat menyanyikan lagu ulang tahun ya, panjang umurnya, semua manusia ingin panjang umur. Semua manusia ingin punya usia yang panjang. Bahkan sudah di atas 70 pun kita masih menyanyikan panjang umurnya, panjang umurnya. Mazmur 90 ayat 12 itu dikatakan, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami. Artinya semakin usia kita bertambah, sesungguhnya kita semakin dekat pada kematian itu. Tetapi manusia sering sekali takut untuk membahas tentang kematian. Ngapain sih bicara-bicara itu sekarang katanya. Padahal pada waktunya semuanya akan ke sana. Dan itulah yang harus kita persiapkan ketika masih ada kesempatan, ketika masih ada kesehatan, ketika selagi masih ada waktu. Kita diminta selagi masih ada waktu untuk berbuah dan melayani Tuhan. Baik itu waktu suka maupun waktu duka yang kita hadapi. Karena kehidupan ini tidak selamanya diisi dengan kesukaan. Tetapi bagi orang yang taat, dia harus tetap setia sekalipun kedukaan itu menghampiri. Situasi yang sulit itu menghadang. Pergumulan yang berat itu juga menimpa. Tetapi dia yakin bahwa itu semua tidak akan memisahkannya dari kasih setia Tuhan. Katakan penganiayaan, kelaparan, sakit penyakit, ketelanjangan, semuanya tidak akan dapat memisahkan dari kasih setia Tuhan. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita diingatkan untuk senantiasa mengingat dan merenungkan kasih setia Tuhan yang sudah kita terima, dan olehnya lah kita semakin kuat dan bersemangat bertumbuh di dalam iman, mempersaksikan karya Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sekalipun kita tahu bahwa keinginan kita semuanya
keharapan kita semuanya tidak diberikan oleh Tuhan, tetapi kita tahu bahwa Dia senantiasa menyertai kita. Bahkan bukti dari kasih setia Tuhan itu yang lebih besar adalah di dalam Yesus Kristus yang telah rela mati bagi kita. Sekalipun kita tadi adalah debu, sekalipun kita adalah rumput, tetapi kita menjadi berharga di hadapan Tuhan karena kasih-Nya yang telah memperbaharui hidup kita kepada sebuah kekekalan bersama Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu yang senantiasa Engkau berikan bagi kami. Engkau yang mengampuni segala dosa kami. Engkau yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Engkau yang menolong dan senantiasa memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah. Kami tahu Engkau menginginkan kami untuk senantiasa setia dan taat serta takut akan Engkau. Ajar kami Tuhan di dalam tugas panggilan kami selama kami hidup di dunia ini. Mempersiapkan diri kami menuju kepada kekekalan yang abadi di dalam sorga yang baka. Biarlah kami Tuhan senantiasa mengingat kasih-Mu dan berjalan bersama dengan Tuhan melakukan segala perintah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan hidup kami ini. Dalam 1 minggu yang akan kami lewati, biarlah Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kami, sehingga kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin.